wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Cahyani. Keunikan dan kelebihan nama saya, Ananda itu artinya anak, sedangkan Cahyani gabungan kedua nama orang tua saya yang memiliki arti cahaya yang berkilau, yang diharapkan menjadi cahaya bagi keluarga. Dengan NIM 1052811022725 dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan tema kesulitan belajar disleksia, mata kuliah Ilmu Jiwa Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Musdalifah Nihaya, SPSI MPD. Nomor urut absen saya 27 dan mendapatkan tema kesulitan belajar disleksia. Kesan dan pesan saya selama mempelajari ilmu jiwa umum, kesannya ibu sangat disiplin waktu dan tugas, baik tugas ibu sendiri sebagai dosen dan tugas kepada mahasiswa. Dan pesannya, saya doakan ibu selalu sehat dalam beraktivitas dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke video. Identifikasi kesulitan disleksia. Pada tahap awal, identifikasi disleksia bisa dilakukan dengan observasi perilaku pelajar anak. Siswa yang menunjukkan kesalahan konsisten dalam membaca, kesalahan mengeja yang tidak wajar, dan selalu menghindari tugas membaca, patut dicurigai mengalami disleksia. Pendekatan ilmu jiwa, terutama dalam bidang psikolog pendidik, membantu pendidik dan konselor untuk mengenali tanda ini dan memberikan penanganan yang tepat. Pernah dengar kata disleksia? Jangan salah paham, disleksia bukan berarti malas atau kurang pintar. Justru sebaliknya. So, what is disleksia? Disleksia adalah salah satu kesulitan yang sering dialami oleh siswa, khususnya dalam membaca dan menulis. Nah, orang yang punya disleksia itu punya sedikit cara kerja otak yang berbeda pada saat memproses huruf, kata, dan bahasa yang membuat mereka kesulitan ketika yang pertama, membaca. Huruf sering terlihat melompat, terbalik, atau sulit fokus. 2. Menulis atau mengeja. Sering salah urutan huruf atau lupa cara mengeja. Dan yang ketiga, membedakan suara. Sulit membedakan bunyi huruf yang hampir mirip, contohnya B dan D. Kesulitan ini tidak berkaitan dengan kecerdasan anak, melainkan pada cara kerja otak yang memproses bahasa. Pendekatan behavior dalam mengatasi disleksia. Teori behavior memandang bahwa perilaku belajar dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang melibatkan stimulus dan respon serta penguatan atau reinforcement. Dalam konteks disleksia, misalnya, siswa diberi latihan membaca secara bertahap, lalu melakukan penguatan positif seperti memberikan hadiah atau pujian ketika ada kemajuan. Dengan latihan berulang yang konsisten, anak lebih termotivasi dan kemampuan membacanya perlahan meningkat. Selain itu, behavior terapi juga dibutuhkan untuk memodifikasi kebiasaan belajar yang kurang efektif. Misalnya, menghilangkan kebiasaan malas dan menggantinya dengan rutinitas membaca yang terstruktur hingga terbentuk perilaku yang positif. Pendekatan psikoanalisis pada disleksia. Pendekatan psikoanalisis berfokus pada aspek bawah sadar dan emosional dari individu. Disleksia tidak hanya mempengaruhi kemampuan akademik, tetapi mempengaruhi juga psikologis anak, seperti rendah diri, rasa cemas, dan frustasi yang muncul karena sering gagal dalam membaca. Pada bimbingan konseling, konselor menggunakan pendekatan psikoanalisis untuk membantu siswa mengungkapkan perasaan terdalam dan konflik emosional yang memungkinkan mempengaruhi proses belajarnya. Misalnya, rasa takut gagal yang mendalam bisa diatasi dengan terapi berbicara dan teknik relaksasi. Ini membantu anak agar lebih percaya diri dan mengurangi kecemasan saat belajar. Baik, saat ini saya sedang bersama subjek yang bernama Akila. Akila ini
So, kelas 5 SD, langsung saja. Yang pertama, menulis. Gila, coba tulis ki huruf U. Huruf D. Huruf Z. Gila, kurang betul ki. Saya suruh ki itu, coba lihat ki. Ini huruf U, sedangkan kita tulis huruf V. D cocok nih. Ini huruf Z ini yang kita tulis itu huruf S. Coba tulis ki yang betul. U ya Z. Betul nih. Yang kedua, mengeja. Gila, coba ejek ini. U B I B ibu. M A N A nama. Gila, kurang benar ki. Yang betul itu U B I B ubi. M A ma N A na nana. Itu. Coba ulang ki. U B I B ubi. Betul. Ma M A ma N A mana. Betul Mi, bagus Mi. Yang ketiga, mengingat. Gila, di sini ada urutan hari. Yang pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Diingat Mi toh? Coba saya tanya Ki. Setelah hari Senin, hari apa? Selasa. Betul. Setelah hari Selasa, hari Minggu. Setelah hari Minggu, Sabtu. Dek, kurang benar ki itu. Coba lihat ki di sini. Saya baca dulu nah. Hari Senin, Selasa, Rabu. Coba kita teruskan ki. Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Coba ulang. Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita ingat Mito? Coba diulang ki. Senin, ya, Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, betul sekali nih. Dek, belajar itu tidak harus ki langsung pintar. Harus ki dilakukan ki secara ulang-ulang terus menerus supaya ki tetap diingat. Dan satu lagi gila, jangan ki lupa berdoa. Titik solusi dan manfaat mempelajari ilmu jiwa. Pendekatan behavior dan psikoanalisis dalam bimbingan konseling memberikan solusi yang komprehensif. Pendekatan behavior menitik beratkan pada penguatan pembelajaran secara praktis, sedangkan psikoanalisis membantu menyelesaikan hambatan yang tersembunyi. Dengan memahami ilmu jiwa, khususnya psikolog pendidik dan perkembangan, guru dan konselor mampu memberikan intervensi yang tepat dan personalisasi sesuai kebutuhan siswa. Hal ini tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar, tetapi juga membangun kesehatan mental dan kepercayaan diri siswa. Bimbingan konseling dengan pendekatan ini menjadi sangat penting untuk membantu siswa disleksia mengatasi kesulitannya, sehingga mereka menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan mampu mencapai potensi terbaiknya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau terburu-buru dalam membaca, itu datangnya dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.